Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di program AMD. Dan hari ini kita ada di penghujung dari kitab Keluaran pasal 35. Kita akan lanjutkan apa yang Tuhan ingin kita belajar dari kitab yang spesial ini. Jika mereka ada di bawah kaki Gunung Sinai pasca Musa turun dari Gunung Sinai setelah 40 hari 40 malam, dia berjumpa dengan Tuhan untuk menerima dua loh batu kedua setelah dua loh batu pertama itu dihancurkan oleh karena kemarahan Musa terhadap apa yang diperbuat oleh bangsa Israel dengan membuat patung anak lembu emas. Nah, sebelum kita membaca, saya ingin mengajak saudara berdoa terlebih dahulu, minta hikmat anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tuhan, kami menyerahkan saat teduh kami bersama-sama melalui AMD pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama membawa kami kepada pemahaman yang lebih jauh dari apa yang Tuhan ingin singkapkan kepada kami pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita tiba di Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai ayat yang ke 35. Saya ingin bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, dan mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Saudara, dari sini kita tahu bahwa sumber dari segala sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Karena kepada Aholiab dan Bezaleel, Tuhan memberikan rohnya, sehingga dengan rohnya, dengan pengertian, dengan kecakapan, dengan kepandaian itu, dia bisa membuat segala sesuatu dari segala macam pekerjaan yang bersumber dari kain, bersumber bahan dasarnya kayu, bahan dasarnya emas, bahan dasarnya perak, bahan dasarnya perunggu, dan bahan-bahan dasar lainnya. Keahlian seorang tukang tenun, keahlian seorang tukang kayu, keahlian tukang macam-macam, saudara. Dari dua orang ini ditularkan kepandaian-kepandaian itu kepada orang lain. Jadi dari sini kita tahu bahwa sumber dari segala sumber hikmat adalah Tuhan sendiri. Dan kita hari ini sering membaca autobiografi dari orang-orang yang menciptakan A, menciptakan B, menciptakan C. Maka kita berpikir bahwa sumber dari kemampuan, sumber dari kepandaian itu adalah oleh karena pada dasarnya orang itu pandai. Pada dasarnya orang itu punya intelektual yang sangat tinggi. Mungkin bisa jadi secara manusia kita berpikir demikian.
Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, keahlian Bezaleel, keahlian Aholiab untuk membuat dari segala macam bahan yang ada, pekerjaan seorang ahli, itu karena Tuhan yang memberi mereka kemampuan, Tuhan yang memberi mereka kecakapan, Tuhan yang memberi mereka kepandaian untuk mengerjakan segala macam pekerjaan, bahkan yang seharusnya itu hanya dilakukan oleh seorang ahli, tapi mereka mampu mengerjakan. Jadi dari sini kita belajar bahwa hikmat itu datang daripada Tuhan. Kecakapan, kepandaian itu datang daripada Tuhan. Seseorang yang tadinya tidak mampu, tapi karena Tuhan memberi kemampuan, dia mampu mengerjakannya. Orang yang tadinya tidak punya kecakapan, tapi karena Tuhan memberikan kecakapan, maka dia cakap mengerjakan, menanggung segala perkara. Jadi luar biasa. Kita memahami satu hal di sini bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan. Kepandaian itu berasal daripada Tuhan. Kecakapan, pengertian, pengetahuan itu bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu jangan ada orang yang memegahkan dirinya sendiri. Jangan ada orang yang menjadi sombong karena merasa bahwa dia punya kemampuan melebihi dari orang-orang lain. Ingat bahwa itu pun berasal daripada Tuhan sendiri. Saya berdoa tidak ada orang yang merasa dirinya paling pandai karena punya kelebihan-kelebihan dari orang lain. Saudara, kalau saudara dan saya punya kepandaian, punya kecakapan, yuk kita gunakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkan Tuhan menggunakannya melalui kita untuk melakukan, membuat sebuah karya yang melalui karya itu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Menariknya saudara, bahwa Bezaleel dan Aholiab itu adalah dua orang yang pada dasarnya mereka mengerjakan itu bukan dari diri mereka sendiri. Alkitab mengatakan Tuhan telah menunjuk. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan Tuhan memilih mereka, yaitu Bezaleel dan Aholiab, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan, melaksanakan visi dan misi Allah. Jadi dengan demikian saudara, kalau hari ini saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan, kalau hari ini saudara bisa menjadi hamba Tuhan, kalau hari ini saudara bisa menjadi majelis gereja, kalau hari ini saudara bisa menjadi penatua, diaken, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, saudara, itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu bukan karena kita punya kelebihan di atas orang lain, bukan, tapi karena Tuhanlah yang memilih kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memilih kita dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Karena Tuhan ingin melalui hidup saudara dan saya, namanya dipermuliakan. Tuhan ingin melalui hidup saudara dan saya, visi dan misinya digenapi di dalam dunia ini. Tuhan ingin melalui hidup saudara dan saya, apa yang dikehendaki, apa yang direncanakan terjadi. Sehingga ketika Tuhan menghendaki membangun kemah pertemuan, itu bisa terwujud. Karena Tuhan memilih mereka dan memberikan mereka kelengkapan, memberikan mereka kecakapan, memberi mereka pengetahuan, kemampuan untuk mengerjakannya. Jadi percayalah saudara, kalau Tuhan memilih saudara menjadi hamba Tuhan, Tuhan memilih saudara menjadi alat di tangannya, pasti Tuhan akan memperlengkapinya. Jangan takut saudara. Kadang-kadang kita merasa minder karena kita merasa orang lain lebih punya kecakapan daripada kita. Kadang-kadang kita minder karena kita merasa orang lain punya kelebihan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan yang kita miliki hari ini. Saya belajar satu hal saudara, ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita dipilih oleh Tuhan dan kita bersandar bergantung kepada Tuhan,
maka Dia yang memanggil kita akan memperlengkapi kita, saudara. Dia akan memberi hikmat kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita understanding, pengertian. Dia akan memberikan kepada kita pengetahuan, kemampuan untuk mengerjakan apa yang direncanakannya. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan tanpa memperlengkapinya. Tidak mungkin Tuhan mengutus tanpa menyertainya. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan tanpa memberikan kepada kita kesanggupan untuk mengerjakannya. Oleh karena itulah Paulus berkata bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Jadi saudara, kalau hari ini saudara bisa melayani, itu bukan karena kuat dan gagah saudara, tapi karena Tuhan memilih saudara dan saya menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Dan kalau Dia memilih, pasti Dia akan memperlengkapi. Kalau Dia memilih kita, pasti Dia akan menambahkan kepada kita hikmat, pengertian, pengetahuan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan bagian yang ketiga yang menarik dari pemilihan Aholiab, pemilihan Bezaliel di sini adalah apa yang terjadi, saudara. Saudara, pekerjaan Tuhan yang besar itu tidak dapat dikerjakan oleh seorang diri. Pekerjaan Tuhan yang besar tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang saja, tapi harus dikerjakan oleh banyak orang. Dan bagaimana banyak orang itu bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan? Untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, maka orang-orang ini perlu diajar, orang-orang ini perlu dilatih, orang-orang ini perlu dimentor, sehingga ketika mereka mengerjakan seperti yang diharapkan Tuhan dapat terwujud. Oleh karena kepandaian kita itu diimpartasikan kepada orang lain. Kepandaian, keahlian, kecakapan, kesanggupan, pengetahuan yang Tuhan anugerahkan itu diimpartasikan kepada orang yang dipilih oleh Tuhan. Semakin banyak orang terlibat, pekerjaan Tuhan akan semakin diuntungkan. Semakin banyak orang terlibat, semakin cepat pekerjaan Tuhan diselesaikan. Semakin banyak orang terlibat, semakin maju gereja Tuhan. Semakin maju, semakin bertumbuh apa yang direncanakan secara kualitas maupun kuantitas. Saudara, perhatikan baik-baik ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya hati Bezaliel dan hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar, saudara. Jadi Bezaliel dan Aholiab itu tidak mengerjakan sendiri. Bagaimana mungkin bisa mengerjakan sebuah proyek besar di tengah-tengah bangsa Israel dikerjakan dua orang saja? Dan itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Dan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena perlu bersabar, karena dikerjakan oleh dua orang saja. Tapi yang terjadi adalah Tuhan memberi kepada mereka kecakapan untuk mengajar, supaya orang-orang yang tidak punya keahlian menjadi punya keahlian, supaya orang-orang yang tidak punya pengertian punya pengertian, supaya orang-orang yang tidak punya pengetahuan punya pengetahuan, sehingga mereka menjadi ahli menenun, mereka menjadi ahli untuk membuat dari bahan-bahan dari kayu, untuk membuat bahan-bahan dari perak, untuk membuat bahan-bahan dari emas dan sebagainya. Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengajar, supaya semakin banyak orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang terjadi, sehingga kemah pertemuan dapat dibangun oleh karena ada begitu banyak orang terlibat. Saudara, firman Tuhan sebetulnya jelas mengatakan kepada kita di dalam amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi umat Tuhan yang baru percaya, umat Tuhan yang baru saja bertumbuh, umat Tuhan yang mungkin baru saja mengenal Tuhan, perlu diajar, perlu dilatih, perlu didampingi supaya mereka bertumbuh, saudara. Karena kalau mereka didampingi, mereka bisa
kemudian menjadi pemimpin pujian, kemudian mereka bisa menjadi singers, kemudian mereka bisa menjadi menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan meminta kita mengajarkan. Saudara, AOW membuka diri untuk siapa yang mau jadi mentor dan mementor orang lain. Karena dengan mementor orang lain, maka orang lain akan memiliki kemampuan, keahlian, dan bertambah kecakapan yang mereka punya. Oleh karena itu, saudara, ini waktunya kita mengimpartasikan apa yang kita punya kepada orang lain. Jangan egois, saudara. Kalau hari ini saudara punya kecakapan, saudara perlu melatih. Kita bisa melatih anak kita bisa melatih orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga dengan melatih mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang punya kecakapan yang sama untuk mengerjakan sebuah visi, sebuah misi, sehingga dapat terwujud dengan sangat cepat. Saudara, AOW juga sama, tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri, yaitu Trofimus sendiri. Tidak bisa dikerjakan oleh dua orang, Trofimus dan Desi Rawati Santoso. Pasangan suami istri ini terbatas. Pasangan suami istri ini butuh saudara terlibat di dalamnya. Semakin banyak orang yang terlibat di AOW akan semakin bertumbuh dengan baik. Dua orang tidak cukup, tidak mampu. Butuh majelis gereja, butuh pengurus gereja, butuh orang-orang yang punya passion untuk mengerjakan mandat dan visi Tuhan di AOW. AOW tidak akan pernah bisa besar hanya bergantung kepada Trofimus dan Desi Rawati. AOW tidak akan pernah bertumbuh secara signifikan kalau hanya bergantung pada 1-2 orang saja. AOW akan tumbuh dengan sangat besar kalau saudara dan saya terlibat dalam visi dan misi Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu kita perlu mengajarkan kepada orang lain supaya semakin banyak pengkhotbah di gereja kita, semakin banyak mentor di gereja kita, semakin banyak orang yang ahli, semakin banyak orang yang punya kemampuan dan kecakapan, sehingga melalui AOW nama Tuhan dipermuliakan. AOW mengalami pertumbuhan karena pekerjaan demi pekerjaan yang ada di AOW dapat diselesaikan karena dikerjakan secara bersama-sama. Ingat ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem, saudara. Tembok Yerusalem tidak akan pernah bisa dibangun oleh seorang Nehemia, tapi tembok Yerusalem bisa dibangun dengan bersama-sama, bekerja sama seluruh suku, seluruh umat. Mereka satu tangan membawa senjata, satu tangan bekerja. Dan dalam waktu 52 hari, tembok Yerusalem dapat diselesaikan. Kok cepat? Ya, karena dikerjakan secara bersama-sama. Saudara, visi dan misi Tuhan melalui Art of Worship tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Harus dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk mulai terlibat dalam pelayanan, terlibat aktif di AOW, terlibat dan mengizinkan, menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan pikiran. Bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menggarap AOW, sehingga AOW bertumbuh dengan sangat pesat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Saya berdoa, saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan, jangan egois, mari impartasikan kepada orang lain. Saudara yang punya keahlian, jangan egois, mari kita impartasikan anak-anak kita supaya mereka cakap bekerja, supaya mereka punya keahlian untuk masa depan mereka, supaya semakin banyak orang memiliki kecakapan. Anak-anak butuh kita untuk memberikan pelatihan, untuk memberikan nasihat, dorongan supaya mereka bertumbuh. Jangan biarkan anak-anak muda kita mereka fighting sendiri, mereka berjuang sendiri. Saudara, mereka butuh pendampingan kita supaya mereka pun bisa berada di tempat yang sama seperti Bapak Ibu berdiri di tempat itu. Kiranya anak-anak kita akan mengalami hal yang sama,
mereka diberkati, mereka berkelimpahan, mereka punya masa depan yang cerah. Karena ada orang-orang yang diberi keahlian, yang telah dipilih oleh Tuhan. Mereka mengajarkan apa yang menjadi keahlian mereka kepada orang lain. Dan inilah sesuatu yang dibutuhkan di gereja kita. Saya berdoa kiranya tahun 2024 AOE akan mengalami pertumbuhan. Oleh karena semakin banyak orang terlibat di dalam. Di luar sana jiwa-jiwa sudah menunggu. Di luar sana tuaian sudah menguning. Siapa yang akan menuai? Yang menuai bukan 1-2 orang. Yang menuai adalah saudara dan saya. Sehingga AOE akan panen besar-besaran di tahun 2024. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa saudara yang telah dipilih, diberikan keahlian, mari impartasikan keahlian itu supaya gereja AOE bertumbuh dengan sangat signifikan. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih kami dari segala suku bangsa menjadi hamba-Hambamu, menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami hikmat, pengetahuan, understanding, kecakapan, sehingga kami mampu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mandatkan. Tapi itu saja tidak cukup. Kami perlu mengajarkan itu kepada orang lain, kepada orang-orang, anak-anak muda di sekitar kami, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang lain, supaya semakin banyak orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang sangat besar ini, yang sangat besar ini. Membutuhkan orang-orang yang punya passion yang sama, hati yang sama, visi yang sama, seterap selangkah untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga tahun 2024 AOE akan mengalami melipat gandaan, akan mengalami pertumbuhan dengan sangat signifikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Narto, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kiranya Engkau jamah hamba-Mu ini, berikan kekuatan dan berikan anugerah, sehingga dia boleh melihat kasih Tuhan dan mengalami keajaiban dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Pak Narto dan anak-anaknya, berkati dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, AMD pagi ini sudah selesai, dan saya berdoa kiranya kita menjadi orang-orang yang dianugerahi Tuhan dengan roh Allah, roh keahlian, roh pengertian, pewahyuan, sehingga kita mampu menangkap apa yang Tuhan inginkan. Dan jangan lupa, mari kita impartasikan, kita bagikan, kita ajarkan, supaya semakin banyak orang terlibat dalam pembangunan kemah pertemuan. Semakin banyak orang terlibat dalam membangun AOE. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya. You are blessed.